Izin yang mulia Majelis Hakim, kami akan bacakan surat tuntutan dengan nomor rek titik perkara garing 2024 garing JPU garing Bandar Lampung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang diberi kewenangan berdasarkan hukum untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana setelah mencermati seluruh berkas perkara hasil penyidikan Polres Metro Lampung serta memperhatikan pemeriksaan dalam persidangan, dengan ini mengajukan tuntutan terhadap Romawi pertama, identitas terdakwa, nama Ayam, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, kewarganegaraan Indonesia. Dua, Romawi fakta-fakta hukum di persidangan bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti hasil otopsi, rekaman CCTV, serta pengakuan terdakwa di persidangan yang selaras dengan BAP, majelis dan penuntut umum memperoleh rangkaian peristiwa sebagai berikut. Pertama, pada hari Rabu 2 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa mendatangi indokos korban Bebek yang merupakan rekan dekat terdakwa. Yang kedua, terdakwa sebelumnya sudah membawa pisau lipat yang disimpan dalam jok motor, lalu dipindahkan ke saku celananya saat masuk ke kos korban. Yang ketiga, setelah berbincang di kamar kos, terdakwa berpura-pura hendak pergi. Ketika korban lengah, terdakwa menarik pisau tersebut dan menusukkan ke dada serta leher korban berkali-kali. 4. Korban sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa, tetapi terdakwa tetap melanjutkan penusukan hingga korban meninggal dunia. 5. Untuk menyamarkan bau dan keberadaan jasad, terdakwa membungkus tubuh korban menggunakan plastik besar dan spray lalu menamburkan bahan pengawet dan wewangian. 6. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 unit ponsel, 1 dompet berisi uang tunai serta identitas. Yang ketujuh, barang-barang tersebut kemudian dijual sebagian oleh terdakwa untuk menutupi kebutuhan pribadi seperti membayar kos dan pinjaman online. 8. Motif terdakwa adalah rasa iri terhadap pencapaian akademik korban serta tekanan ekonomi yang sedang dialaminya. Seluruh rangkaian di atas didukung oleh alat bukti sah sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP, antara lain keterangan saksi penghuni kos dan pemilik kos, rekaman CCTV sekitar lokasi, barang bukti berupa pisau, spray, plastik, laptop, HP, dompet korban, laporan hasil otopsi RSUD Metro, keterangan terdakwa sendiri yang sebagian besar bersesuaian dengan alat bukti lainnya. 3. Romawi, analisis yuridis. Yang pertama, dakwaan primer pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Unsur-unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi karena terdakwa mempersiapkan alat berupa pisau lipat yang dibawa sejak dari luar kos. Terdakwa memilih waktu dan situasi dengan menunggu korban lengah sebelum melakukan penusukan. Terdakwa memutuskan lebih dulu dalam kurun waktu yang cukup sebelum melaksanakan perbuatannya, sebagaimana terlihat dari perpindahan pisau ke saku celana dan berpura-pura hendak pulang. Perbuatan dilakukan dengan kesadaran penuh serta berulang-ulang yang menunjukkan adanya kehendak untuk menghilangkan nyawa korban. Dengan demikian, unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi menurut doktrin cooling down period dan jurisprudensi MA terkait pasal 340 KUHP. Kedua, dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa. Karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lebih lanjut atau subsidiaritas. 3. Dakwaan kumulatif. Pasal 365 ayat 3 KUHP, unsur pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terpenuhi karena terdakwa menggunakan kekerasan dengan menusuk korban hingga meninggal. Setelah kekerasan itu terjadi, terdakwa mengambil barang milik korban. Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkaya diri, sehingga dakwaan kumulatif pasal 365 ayat 3 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan.
4 Romawi, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang mahasiswa muda yang masih memiliki masa depan. 2. Terdakwa melakukan tindakan keji dengan membungkus jenazah guna menyembunyikan kejahatannya. 3. Terdakwa melakukan dua tindak pidana sekaligus, pembunuhan dan pencurian. Yang keempat, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban. Hal yang meringankan. 1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 5 Romawi, tuntutan pidana. Berdasarkan seluruh uraian hukum dan fakta persidangan, maka jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP junto pasal 365 ayat 3 KUHP secara kumulatif. Oleh karena itu, dengan memohon perida Tuhan Yang Maha Esa, penuntut umum menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam berupa pidana penjara seumur hidup karena terdakwa terbukti melakukan kejahatan yang sangat serius dan berdampak luas serta tidak menunjukkan alasan pemaaf maupun pembenar. 6 Romawi, penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk disampaikan dalam persidangan agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 20 Maret 2024. Jaksa penuntut umum Inyoman Sukartanegara NIP 0544244277 tanda tangan. Sekian dan terima kasih.